Baik. Sejauh ini kami telah memberikan informasi dari apa itu pajak, daftar NPWP, kewajiban perpajakan sampai pelaporan SPT tahunan. Tapi dalam perjalanannya banyak juga teman-teman yang mengalami nasib yang kurang baik di mana usaha yang dijalankannya tidak berjalan lagi. Atau karena kondisi pandemi dirumahkan oleh perusahaan dia bekerja. Padahal, bentar. Kayaknya sepi banget deh. It's my life, it's now or never, but I ain't gonna leave. Bentar. Oke, sip. Padahal mereka terdaftar sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar dan melaporkan SPT tahunan. Kan memberatkan dong ya? Nah, solusinya adalah Anda bisa mengajukan permohonan wajib pajak non-efektif. Lalu apa itu wajib pajak non-efektif? Bagaimana cara mengajukan permohonannya? Stay tune ya. Tapi sebelumnya... Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, sudahlah, pokoknya subscribe aja ya. Selamat datang di Funtex dan oke, mari kita mulai. Penting untuk diketahui, ada dua hal yang bisa membuat seorang wajib pajak secara peraturan perpajakan dikecualikan dari kewajiban perpajakannya, yaitu wajib pajak non-efektif dan status NPWP hapus. Mirip-mirip sih, tapi sedikit berbeda. Wajib pajak non-efektif bisa dikatakan status wajib pajaknya dinonaktifkan untuk sementara. Ada kemungkinan jika diperlukan, status NPWP-nya bisa diaktifkan kembali. Contohnya, Anda kembali lagi menjalankan usaha yang dulu pernah berhenti atau kembali bekerja di sebuah perusahaan yang baru. Nah, beda halnya dengan NPWP hapus. Status NPWP yang telah dihapuskan tidak bisa diaktifkan kembali. Ada kriteria tertentu yang bisa masuk dalam kategori NPWP hapus. Misalnya, meninggal dunia, kemudian perusahaan telah dibubarkan, atau NPWP status istri menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Kali ini kita bahas wajib pajak non-efektif dulu ya. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, ada 5 kategori wajib pajak yang bisa mengajukan permohonan wajib pajak non-efektif. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas. Bahasa mudahnya, wira swasta atau pekerja profesi yang sudah tidak berusaha lagi. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Ini untuk karyawan ya, atau pensiunan yang tidak memiliki usaha. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ini biasanya buat pekerja migran WNI di luar negeri. Keempat, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan. Ini buat yang pengen hapus NPWP-nya tapi nggak dikasih keputusan. Digantungin aja gitu, kayak sudah. Kelima, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Kalau yang ini sama seperti poin 1 dan 2 tadi, tapi belum mengajukan penghapusan NPWP. Oke, jika Anda termasuk dalam salah satu dari kelima kategori di atas, Anda bisa mengajukan permohonan wajib pajak non-efektif. Lalu bagaimana cara mengajukannya dan apa saja syaratnya? Anda bisa mengajukan permohonan langsung ke KPP terdaftar. Di sana akan disediakan formulir isian permohonan atau file isiannya bisa di-download pada link yang kami sediakan di kolom deskripsi. Bawa saja KTP, NPWP, dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini bisa sebuah surat pernyataan jika sudah selesai bekerja bagi karyawan. Lalu SK pensiun bagi pensiunan,
Dan bagi wira swasta atau usahawan maupun perusahaan, bisa membuat surat keterangan dari desa atau lurah yang menyatakan bahwa memang benar Anda sudah tidak menjalankan usaha lagi. Oke, nanti pihak KPP akan melakukan penelitian. Biasanya jika belum melaporkan SP di tahun terakhir, Anda akan diminta untuk melaporkan terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian tersebut, pihak KPP bisa menyetujui dan menolak permohonan yang Anda ajukan. Jika permohonan disetujui, nantinya KPP akan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa NPWP yang Anda ajukan telah berstatus non-efektif atau NE. Semenjak tertanggal surat pemberitahuan tersebut, Anda sudah dikecualikan dari kewajiban perpajakan. Dan tentu saja Anda tidak akan didenda jika tidak melaporkan SPD tahunan. Lalu apakah nanti NPWP bisa diaktifkan kembali? Ya, bisa. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, tidak seperti status NPWP yang hapus, wajib pajak non-efektif bisa diaktifkan kembali. Silahkan mengajukan pengaktifan NPWP kembali ke KPP. Oke, misalnya, seorang wajib pajak dulu membuat NPWP untuk memperoleh kredit usaha menambah modal dagangnya. Ternyata kreditnya ditolak, tapi dagangnya sih tetap jalan. Apakah menurut Anda wajib pajak tersebut bisa mengajukan permohonan non-efektif? Ya, bisa saja. Mengajukan permohonan kan kapan saja bisa. Tapi keputusannya bisa diterima atau ditolak tergantung dari hasil penelitian dari pihak KPP. Karena pada dasarnya, wajib pajak tersebut masih menjalankan usaha dagangnya, seharusnya dia masih dalam kategori wajib pajak yang aktif. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga penjelasan yang kami berikan bisa menambah informasi bagi Anda ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaan ya, jangan curhatan, apalagi umpatan. Terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada video kali ini. Silahkan bagikan video dan informasi ini ke rekan-rekan Anda yang lain. Closing nih, Mbak Oda makan selai. Udah, selesai. Terima kasih ya, and stay fun.